Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, rabbil sholli shodri wa yassiri amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah alamin. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya, walaupun kita hari ini sedang berpuasa dalam kondisi yang lemas secara fisik, tapi insya Allah secara hati, secara azam, tekad kita tetap semangat gitu. Karena kenapa gitu? Karena kita bersyukur kepada Allah gitu. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kita masih bisa merasakan bulan Ramadan ya gitu ya. Karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita gitu ya, tetangga-tetangga kita yang tahun lalu dia masih bisa merasakan Ramadan tapi tahun ini tidak gitu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dengan sebanyak-banyaknya ya insyaallah. Semoga Allah menerima puasa kita gitu ya, Allah menerima saum kita gitu ya, menerima sholat kita, tilawah kita insyaallah ya gitu. Amin ya. Anak-anak, Bang jadi mau cerita sebentar. Dulu ketika Rasulullah sehabis pulang dari berperang gitu ya, dan yang namanya perang itu sesuatu yang sebenarnya itu sangat melelahkan gitu ya, sangat melelahkan, capek fisik gitu ya, capek pikiran gitu. Karena yang namanya orang perang itu nggak mungkin senang ya gitu, asik perang gitu, tapi perang gitu artinya dia harus meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya gitu ya. Kemudian ketika Rasul, para sahabat itu pulang dari berperang gitu ya, dan ketika pulang dari perang ini, perjalanan perang itu bukan perjalanan yang sehari dua hari kan ya gitu, atau seminggu bahkan lebih gitu ya gitu. Perjalanan perang itu perjalanan yang cukup lama, bisa berminggu-minggu. Kemudian setelah dalam kondisi pulang dari perang dalam kondisi yang sangat lelah gitu ya, kemudian Rasul bilang sama para sahabat gitu ya, nanti kita baru saja selesai dari jihad yang kecil gitu, maka nanti kita harus bersiap-siap karena kita akan menjalankan jihad yang besar gitu ya. Sahabat dalam kondisi yang sangat capek dari berperang kemudian sampai bengong gitu ya, jihad kecil gitu ya, kita baru saja jihad kecil, nanti ada jihad perang, ada jihad besar gitu, jihadnya perangnya sebesar apa lagi gitu. Kemudian sahabat nanya, jihad besar apa lagi ya Rasul gitu. Kemudian Rasul bilang, yaitu jihad puasa gitu, yaitu puasa menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu. Nah, kenapa Rasul mengatakan puasa itu sebagai jihad yang besar? Karena musuh terbesar dari manusia itu adalah melawan hawa nafsunya gitu ya, melawan diri sendirinya, melawan sifat-sifat buruknya gitu ya. Makanya gitu ya, setelah di puasa ini kita lagi dilatih sama Allah gitu ya, untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita gitu. Jadi puasa itu maknanya bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, tapi apa? Supaya puasanya nggak sia-sia, maka kita harus apa? Betul, kita menahan supaya nggak marah gitu, kita menahan mulut kita menahan tangan kita yang supaya nggak usil gitu, menahan kaki kita gitu ya, supaya berjalan ke tempat-tempat yang baik, digunakan untuk yang baik-baik gitu. Nah itu kan dilatih selama 30 hari sampai nanti ketika nanti kita berhasil menjalankan selama 30 hari gitu ya, maka Allah sudah siapkan hadiah yang spesial gitu ya, di hari yang spesial gitu, yaitu apa? Hari Raya Idul Fitri. Betul. Maka hari Raya Idul Fitri disebut juga sebagai hari kemenangan gitu ya. Karena selama 30 hari kan gitu, kita sudah berjihad besar melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita gitu ya, melawan sifat-sifat buruk kita dilatih gitu ya. Yang tadinya lisannya mungkin untuk berkata-kata yang gak baik, tapi selama Ramadan kita sibukkan mulut kita untuk tilawah gitu, untuk berzikir gitu. Maka semoga nanti setelah Ramadan tetap istiqomah gitu, rajin tilawah, rajin sholat gitu ya. Maka kita merasakan kemenangannya itu nggak hanya satu hari gitu, tapi
berhari-hari gitu, bahkan mungkin sampai nanti kita ketemu Ramadan lagi itu. Kemudian gitu ya, Allah memberikan pahala yang besar gitu ya, karena puasa ini adalah usaha yang besar gitu ya, maka Allah siapkan ganjaran yang sangat besar, pahala yang juga sangat besar gitu. Karena sesuatu yang kita korbankan dengan besar, maka Allah akan memberikan balasan yang besar, yaitu apa? Surga. Betul. Bahkan nanti surganya gitu ya, pintunya gitu ya, pintu surganya untuk orang yang puasa itu berbeda, namanya pintu Ar-Rayyan gitu. Nah, bagi orang yang puasanya ini benar gitu ya, gitu, bukan sekedar lapar, bukan sekedar menahan haus gitu ya, puasanya ini benar gitu ya, dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang baik gitu ya, karena Allah gitu ya, niatnya karena Allah, bukan karena ingin dapat hadiah tuh, bukan ingin karena misalnya dibilang wah aku hebat aku puasa gitu ya, atau misalnya bukan karena ingin supaya dibeliin sesuatu gitu mungkin sama umi abinya atau ayah bundanya gitu ya, benar-benar karena Allah gitu ya gitu. Kalaupun nanti dikasih gitu ya, itu bagian dari rezeki, boleh disyukuri gitu ya, tapi kalau nggak dikasih nggak apa-apa, kita nggak boleh marah gitu ya. Karena kenapa gitu ya, karena hadiahnya langsung dari Allah spesial, yaitu apa? Surga gitu. Bahkan gitu ya, untuk di dunia dosanya diampuni gitu ya, dosa yang ke 1 tahun kemarin gitu ya diampuni, bahkan dosa yang akan datang seperti itu gitu. Nah itu mana dari Idul Fitri gitu ya, jadi bukan sekedar misalnya di ketika Idul Fitri kita misalnya makan-makan gitu ya, atau misalnya kita keliling gitu ya, salam tempel gitu ya, dapat uang misalnya kan gitu ya gitu. Itu nggak nih, kalaupun nggak dapat nggak apa-apa teman-teman semuanya gitu ya, karena lagi-lagi pahalanya itu udah Allah siapkan gitu, sudah Allah siapkan yang sangat besar gitu ya. Itu kalaupun dapat syukuri kan gitu, dan jangan lupa untuk diinfakkan kalau yang mendapatkan rezeki ya gitu ya, di hari Idul Fitri itu. Kemudian gitu, karena saking spesialnya di hari Idul Fitri teman-teman semuanya gitu ya, maka ada beberapa amalan-amalan gitu ya, atau sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dari Idul Fitri gitu ya. Nah yang namanya sunnah itu berarti apa? Kalau kita lakukan kita dapat pahala tuh, kalau dilakukan maka tidak berdosa, tapi kita rugi. Karena kenapa? Karena kita kehilangan pahala kebaikannya gitu. Mau rugi mau untung. Nah mau untung ya gitu ya. Nah beberapa amalan-amalan sunnah gitu yang bisa kita lakukan di Idul Fitri adalah yang pertama gitu ya, sebelum kita berangkat untuk menuju sholat id, maka kita disunahkan untuk apa? Betul, kita mandi dulu. Nah mandi dulu yang bersih gitu, mandi rapi kan ya gitu, bersihkan badannya gitu, karena ini hari kemenangan kita, harus kita rayakan gitu. Kemudian setelah kita mandi yang bersih, kita bersihkan badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian memakai pakaian terbaik ya gitu, memakai pakaian terbaik, tidak harus baru gitu, yang penting pakaiannya itu bersih dan sopan ya gitu. Kemudian yang ketiga setelah itu apa? Nah ini yang penting gitu ya, yang membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum kita berangkat menuju sholat id gitu, maka kita disunahkan untuk betul kita makan dulu, disunahkan untuk kita makan dulu. Nah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad mau berangkat sholat id gitu ya, sholat Idul Fitri gitu ya, maka Nabi Muhammad makan dulu gitu ya, makan kurma dulu gitu dengan jumlah yang ganjil 3 gitu. Itu kan misalkan di rumah nggak ada kurma, boleh makan makanan yang lain, misalnya makan kue gitu, atau misalnya mau langsung makan ketupat boleh gitu ya, sama opor ayam boleh gitu, tapi jangan kebanyakan gitu, nanti lagi sholat id nanti ngantuk. Oke, kemudian setelah itu ketika kita mau keluar rumah menuju masjid, maka jangan lupa apa? Baca doa, dan jangan lupa untuk nih mulutnya atau lisannya disibukkan dengan takbir. Nah, sebagai bentuk
perayaan kita gitu ya. Di hari itu kita bahagia, di hari itu kita bersyukur gitu, diwujudkan dengan takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus diucapkan gitu ya, sampai ketemu, sampai kumpul di masjid kan ya gitu ya, terus ucapkan sibukan dengan zikir Allahu Akbar gitu ya. Berhentinya nanti ketika imamnya sudah siap, baru kita berhenti. Nah kalau imamnya sudah datang, kita fokus mendengarkan imamnya gitu. Nah setelah itu keluar dengan mengucapkan takbir sambil bertakbiran. Kemudian apa, ketika ketemu orang, tetangga atau saudara, ucapkan selamat ya gitu. Boleh minal izin wafal izin gitu, atau misalnya taqabbalahu minna wa minkum gitu, atau misalnya id mubarak gitu, atau misalnya sugeng riyadi gitu, ke orang Jawa ya sugeng riyadi kan gitu, hampura pisan gitu ya, mohon maaf lahir batin, boleh kan ya gitu, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Oke, kemudian setelah kita saling bersalam-salaman ya gitu ya gitu, ucapkan salam gitu, atau kalau misalnya yang penting kita lisannya kita memaafkan, hati kita, lisan kita memaafkan gitu ya. Walaupun misalnya kita ada, ih dia kan dulu pernah nakal sama aku kan ya gitu, maafkan gitu. Karena kenapa gitu ya, karena balasannya luar biasa bagi orang yang mau memaafkan. Oke, kemudian yang sunnah terakhir adalah, nah, melewati jalan yang berbeda. Jalan dari tadi kita berangkat menuju masjid, sampai nanti dari masjid kita pulang menuju rumah gitu ya. Kalau bisa gunakan jalan yang berbeda. Supaya kenapa? Supaya kita bertemu dengan banyak orang-orang yang berbeda. Kayak itu gitu. Itu beberapa sunnah yang bisa kita lakukan di hari Idul Fitri gitu ya. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tilawah kita gitu, dan sama-sama kita saling memaafkan gitu ya, kembali suci kan gitu, kembali dengan hati yang bersih gitu. Semoga nanti setelah Ramadan selesai ya gitu ya, kita tetap menjalankan kebiasaan kita yang kita lakukan di Ramadan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oke, insyaallah itu solihah dan solih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.